Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang ke-29 ini kita akan membahas, mengkaji tentang hukum masalah musik. Apakah musik itu haram secara mutlak atau ada rinciannya? Para jemaah sekalian, terkhusus para salafiyin, ketika saudara kita kaum muslimin meyakini bolehnya suatu perkara berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah, sedangkan kita para salafiyin meyakini bahwa perkara tersebut adalah perkara yang haram, juga berdasarkan dalil dan argumentasi ilmiah, maka para jemaah, perbedaan itu tidak ada masalah sama sekali. Akan tetapi yang jadi masalah dan yang salah ketika kita menganggap bahwa orang yang berbeda dengan kita dalam masalah tersebut kita anggap bukan salafi. Kita anggap orang tersebut menentang Nabi atau mengajarkan kesesatan kepada umat Islam dan yang semisalnya. Maka sikap yang demikian itulah sikap yang salah. Para jemaah, termasuklah dalam masalah menyikapi hukum musik. Bisa dikatakan semua ustadz-ustadz kita, ustadz salafi, meyakini bahwa musik haram secara mutlak. Sebagian berpendapat kecuali rebana saja. Para jemaah, dan dalil yang selalu disampaikan oleh para ustadz kita hanya dua. Dalil-dalil lain hanya pendukung saja. Dalil yang menjadi inti yang selalu dijadikan dalil haramnya musik secara mutlak hanya dua. Dan dua dalil tersebut para jemaah sebenarnya dalil yang umum yang harus digandengkan dengan dalil-dalil yang lain. Pertama, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa. Yang artinya kata Nabi SAW, sungguh akan ada dari umatku ini nanti beberapa kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan minuman keras, dan menghalalkan alat-alat musik. Para jemaah, ini sebenarnya dalil yang harus digandengkan dengan dalil-dalil lain. Tidak boleh kita memahami dengan dalil ini saja, nanti kita bisa tersesat dalam memahami. Para jemaah, kalau zina, kalau minuman keras dan semisalnya, itu jelas mutlak haram. Jangankan berbuat zina, mendekat saja, kata Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekati perbuatan zina. Melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan ke zina saja haram, apalagi melakukan perbuatan zina. Ini jelas mutlak. Begitu juga minuman keras dan semisalnya. Kata Nabi, kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Ini mutlak para jemaah. Akan tetapi dua hal yang lain, sutra dan alat musik, ini tidak mutlak. Kalau kita lihat kepada dalil-dalil lain, sama sekali tidak mutlak para jemaah. Kalau kita mutlakkan dengan hadis ini saja, kita akan tersesat. Sutra,
ternyata bagi wanita boleh. Yang haram itu bagi laki-laki saja. Di hadis ini tidak disebutkan rincian sama sekali, maka hadis ini harus digandengkan dengan hadis lain. Para jemaah, bahkan laki-laki pun tidak mutlak haram sutra. Kalau sedikit boleh. Dalam hadis Muslim kata Nabi, illa maudi'a isbi'aini au thalatin au arba'in. Kecuali sutra itu hanya seukuran 2 jari, 3 jari, atau 4 jari. Kalau sedikit boleh bagi laki-laki. Jadi hadis ini harus digandengkan dengan dalil-dalil lain. Begitu juga alat musik. Jadi mengharamkan alat musik hanya dengan dalil ini saja, ini akan menyesatkan atau menyebabkan gagal faham yang sangat parah. Dalam hadis Bukhari, an Aisyata anna Abu Bakrin dakhala 'alaiha wa 'indaha jariyatani fi ayyami Mina tughanniyani wa tudaffifani. Dalam hadis lain, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih dari Aisyah, bahwa Abu Bakar pernah masuk menemui beliau, ayah beliau Abu Bakar. Sedangkan waktu itu di sisi Aisyah ada 2 budak perempuan di hari raya, hari Mina. Budak perempuan tersebut menyanyi dan memainkan alat musik, yaitu rebana. Menyanyi dengan alat musik rebana. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghashin bitaubihi. Sedangkan waktu itu Nabi menutupi wajahnya dengan kain pakaian beliau. Fantaharahuma Abu Bakrin, maka kemudian sahabat Abu Bakar menghardik 2 budak perempuan tadi. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, kata Abu Bakar, abi mazmuris syaitani fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian bermain dengan seruling setan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mendengar itu, fakasyafan Nabi sallallahu alaihi wasallam an wajhihi, Nabi pun menyingkap wajahnya. Faqala, lalu berkata, da'huma ya Aba Bakrin fa innaha ayyamu idin. Kata Nabi, biarkan wahai Abu Bakar, karena ini hari raya. Para jemaah, para salafiyin yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Ternyata di rumah Nabi ada dimainkan alat musik, ada nyanyian dan alat musik. Para jemaah, kalaulah ma'azif dan duf, rebana, sepakat semua ulama itu adalah ma'azif, termasuk bagian dari alat musik. Para jemaah, kalaulah alat musik itu haram semuanya, mustahil Nabi membiarkan 2 budak perempuan tadi menyanyi dengan alat musik rebana. Dan Nabi sama sekali tidak khususkan, para ustadz. Tidak ada indikasi pengkhususan di situ. Ketika Abu Bakar menghardik, Nabi tidak katakan, biarkan wahai Abu Bakar, kan cuma rebana. Nabi tidak singgung alatnya sama sekali. Yang Nabi singgung karena ini hari raya penggunaannya. Karena tidak ada unsur maksiat, tidak melalaikan, tidak mengantarkan kepada dosa, lirik lagunya pun tidak ada unsur maksiat, maka boleh, biarkan wahai Abu Bakar, ini raya, agar mereka bisa senang. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini dalil yang sangat jelas menunjukkan ma'azif yang diharamkan itu bukan mutlak, tetapi yang tentunya mengajak kepada hal-hal yang dosa. Kemudian ucapan sahabat Abu Bakar, kalimat seruling setan itu bukan berarti haram. Sebagian kita, para ustadz, para salafiyin, menganggap kalimat Abu Bakar itu berarti kok ada yang haram di rumah Nabi. Bukan itu artinya, Ustadz. Kalau diartikan haram, tentu ini mustahil. Berarti seakan-akan sahabat Abu Bakar tidak beradab. Tentu ini mustahil. Seakan-akan menganggap Nabi tidak tahu yang haram. Nabi ada di rumah itu, Ustadz.
Nabi ada di rumah itu. Kalaulah itu haram, tidak mungkin Nabi diam. Dan tidak mungkin Abu Bakar mengatakan kok ada yang haram di rumah Nabi, seakan-akan menuduh Nabi tidak tahu yang haram. Mustahil. Karena bukan itu maksudnya para jemaah. Lihat kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Apa yang dimaksud ucapan Abu Bakar mizmaratus syaiton, seruling setan, yakni al-ghina'a awid duffa, maksudnya adalah nyanyian atau rebana. Artinya Abu Bakar mengatakan kok ada nyanyian, kok ada musik di rumah Nabi. Itu artinya Ustadz. Karena mizmarus syaiton, ungkapan seruling setan, itu sudah sangat dikenal di zaman itu untuk hal-hal permainan-permainan, nyanyian-nyanyian, hal-hal yang bisa melalaikan, itu diistilahkan dengan seruling setan. Padahal tidak haram. Permainan itu tidak haram, namun bisa melalaikan, maka dikatakan seruling setan. Itu ungkapan saja. Kata Imam Ibnu Hajar, wa idhafatuha ila syaitani min jihati annaha tulhi faqad tushghilul qalba anid dzikri. Adapun disandarkan kepada setan dari sisi nyanyian dan musik tadi bisa melalaikan, bisa menyibukkan hati dari zikir. Kalau sampai lalai, sampai jauh dari zikir, tentu jadi haram. Tapi kalau tidak, tentu tidak haram, seperti yang terjadi pada Aisyah. Begitu juga Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muslim. Ketika menjelaskan ucapan sahabat Abu Bakar tadi, kata Imam An-Nawawi, fihi anna mawadhi'as salihina wa ahlil fadli tanazzaha 'anil hawa wal lagwi wa nahwihi wa illam yakun fihi ithmun. Dari ucapan Abu Bakar dan hadis tadi menunjukkan bahwa tempat orang-orang soleh, tempat orang-orang istimewa, biasanya itu bersih dari hal-hal senang-senang belaka, dari hal-hal permainan-permainan yang bisa melalaikan, dan yang semisalnya, walaupun tidak terkandung dosa di dalamnya. Jadi nyanyian dan musik tadi para jamaah itu tidak terkandung dosa di dalamnya, namun tempat orang soleh, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang mulia, para nabi apalagi, itu biasanya tidak ada. Makanya Abu Bakar heran, kok ada nyanyian, kok ada musik rebana di rumah Nabi. Biasanya Nabi dan orang soleh yang semisal beliau yang lain tidak ada yang seperti itu. Padahal tidak haram. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi kalimat mizmarus syaiton bukan artinya haram, tapi artinya hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bisa melalaikan, atau nyanyian, atau musik, kok ada di rumah Nabi. Maka Nabi beritahu, wahai Abu Bakar, kalau diperlukan boleh, kalau tidak diperlukan tidak manfaat. Begitu para jemaah, bukan haram. Kemudian dalil lain yang menguatkan bahwa ma'azif di situ bukan mutlak haram adalah hadis riwayat Ahmad, hadis sahih, bahkan disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah. An Nafi'in anna ibna Umar sami'a sawta zammarati ra'in fawada'a usbu'aihi fi udhunaihi wa adala rahilatahu 'anit tariqi wa huwa yaqulu ya Nafi'u atasma'u fa aqulu na'am fayamdi hatta qultu la. Dari Nafi', beliau bercerita bahwa sahabat Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling pengembala. Lihat para jemaah. Jadi pendapat yang mengatakan semua musik haram kecuali rebana ini salah, karena bukan hanya rebana, di sini seruling pengembala, tidak ada unsur maksiatnya sama sekali. Kata Nafi bahwa Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling penggembala, lalu beliau meletakkan dua jari telunjuknya ke dalam dua lubang telinganya, lalu memalingkan kendaraannya dari jalan tersebut.
Jadi para jemaah, suatu hari Ibnu Umar dengan Nafi berjalan naik kendaraan tunggangan. Kemudian di depan sana terdengar suara seruling pengembala. Maka Ibnu Umar menutup dua telinganya lalu membelokkan kendaraannya ya menjauh dari jalan yang akan dilewati karena di sana ada pengembala sedang main seruling. Kemudian dia bertanya kepada Nafi, apakah engkau masih dengar? Kata Nafi, iya. Lalu Ibnu Umar terus berjalan. Sampai aku mengatakan, aku tidak dengar lagi. Fawadha'a yadayhi wa a'ada rahilatahu. Lalu beliau lepaskan dua tangannya yang beliau tutupkan ke telinga tadi. Lalu mengembalikan kendaraannya ila tariqi ke jalan tersebut. Waqala dan berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'a sauta zammarati ra'in, dan Nabi mendengar suara seruling penggembala seperti tadi. Fasana'a mithla hadza, lalu Nabi melakukan persis seperti ini. Artinya kejadian itu pernah dialami Nabi para jemaah. Jadi Nabi suatu hari dengan Ibnu Umar melewati jalan. Tiba-tiba di depan sana terdengar suara seruling pengembala. Ingat para ustadz, para jemaah, suara seruling pengembala ini tidak jauh. Memang pendapat sebagian ulama ada yang mengatakan itu mungkin jauh. Tidak jauh. Tapi berada dekat jalan yang mau dilewati Nabi. Kalaulah jauh, Nabi tidak akan berbelok jalan. Nabi justru memalingkan kendaraannya keluar dari jalur jalan. Karena kalau lewat jalan itu akan dekat dengan pengembala tadi yang sedang main seruling. Dan para jemaah, dan Nabi sama sekali tidak menegur, tidak melarang pengembala itu. Dan Nabi sama sekali tidak mengingkari pengembala tersebut. Ini menunjukkan bahwa seruling tadi yang tidak mengandung maksiat, yang tidak melalaikan, yang tidak ada unsur dosanya, tidak haram Ustaz. Padahal seruling, alat musik. Jadi alat musik tidak haram secara mutlak. Kecuali mengandung dosa. Kalaulah itu haram, mustahil Nabi menghindar. Nabi itu para ustadz diutus oleh Allah justru untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalaulah itu haram, tentu Nabi justru mendatangi penggembala tadi dan menegurnya, bukan malah menghindar. Di sini Nabi menghindar, menunjukkan itu bukan haram, tapi Nabi tidak suka. Persis dengan riwayat Bukhari tentang Aisyah tadi. Nabi tutup kepalanya, Nabi tidak suka. Tapi Nabi tidak larang Aisyah dengan dua budak itu. Dua budak tersebut bernyanyi dan bermain musik. Nabi nggak larang karena tidak haram Nabi, tapi Nabi tidak suka. Begitulah para jemaah. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Dan di antara ulama yang menyebutkan bahwa hadis Nafi tadi, dari Nafi Ibnu Umar tadi, menunjukkan bahwa itu musik tidak haram. Kalaulah haram pasti Nabi tegur, Nabi ingkari. Di antara ulama yang menyampaikan itu adalah Imam Ibnu Hazm, ulama besar Ahlus Sunnah. Dalam kitab beliau Rasail Ibni Hazm, begitu kata beliau, kalaulah itu haram pasti Nabi ingkari. Tidak mungkin Nabi malah menghindar. Dalam keadaan pengembala itu berada dekat dengan jalan yang akan ditempuh oleh Nabi. Nah, itulah para jemaah, berarti dalil pertama tadi tidak mutlak. Kemudian dalil kedua yang selalu disampaikan ustadz kita, bahwa musik haram adalah firman Allah dalam surat Luqman ayat 6. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud dalam kitab Ibnu Katsir, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, huwa wallahi al-ghina'u. Yang dimaksud lahwal hadis, kata Ibnu Mas'ud, demi Allah adalah nyanyian.
Jadi para jemaah, hampir semua ulama ahli tafsir menafsirkan lahwal hadits adalah al-ghina, nyanyian, bukan musik. Tolong para jemaah sekalian, terkhusus para ustadz salafi, telitilah dalam memahami ucapan ulama. Cukup banyak sekali Ustadz Salafi mengartikan ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, al-ghina diartikan musik. Antum salah besar Ustadz. Ghinaun itu bukan musik, tapi nyanyian. Nyanyian dengan musik itu dua hal yang berbeda. Antum artikan musik. Demi Allah, bersumpah Ibnu Mas'ud 3 kali. Yang dimaksud lahwal hadis adalah musik, musik, musik. Ustadz, berbahaya sekali Ustadz. Bisa nanti dianggap antum berdusta atas nama sahabat. Tidak pernah Ibnu Mas'ud mengatakan musik. Beliau mengatakan nyanyian. Ghina'un itu nyanyian Ustadz. Tidak ada di kamus al-ghina itu artinya musik, alat musik. Al-ghina'u itu nyanyian. Sedangkan nyanyian, para ulama berulang kali menyampaikan tidak mutlak haram. Karena ayatnya jelas, yang haram itu liyudilla an sabilillah. Jika nyanyian tadi ataupun musik, kalaupun diartikan musik, menyesatkan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kalau itu jelas haram Ustadz. Jangankan nyanyian, jangankan musik, apapun kalau ditujukan memalingkan orang dari agama Allah haram. Makan-makan pun haram. Kalau tujuannya makan-makan supaya orang nggak sholat, ya haram. Bukan hanya musik, bukan hanya nyanyian. Jadi para jemaah, ini umum sekali. Sama sekali ayat ini tidak bisa dijadikan dalil haramnya musik secara mutlak. Secara tafsir saja, hampir tidak ada ulama ahli tafsir menafsirkan musik. Mayoritas menafsirkan nyanyian. Dan nyanyian, kata Imam Ibnu Rajab, dalam kitab beliau Fathul Bari, Imam Ibnu Rajab, fa'ammal ghina'u bidzikril fawahishi wal ibtihari lil harami fahuwal mahdzuru minal ghina. Adapun nyanyian dengan menyebut perkara-perkara keji, mengumbar haram, itulah yang diharamkan, yang dilarang dari nyanyian. Jadi nyanyian yang dilarang atau nyanyian yang haram yang berisi perkara-perkara maksiat, perkara haram, perkara kotor, dosa, zina, dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu. Jadi nyanyian yang tidak mengandung itu para ustadz sama sekali tidak haram. Nyanyi kebangsaan, nyanyi negara, atau nyanyi untuk anak-anak, sama sekali tidak ada haramnya di situ Ustaz. Karena nyanyi yang haram yang memalingkan orang dari agama Allah, itu yang haram, mengandung dosa, melalaikan, dan lain sebagainya. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Raudhatut Talibin tentang musik, kata beliau, wala yahrumu darbut tabuli illal kubata. Tidak haram memainkan gendang kecuali gendang kubah. Bayangkan para ustadz, bukan lagi rebana, gendang. Kata Imam An-Nawawi tidak haram memainkan gendang kecuali hanya gendang yang bernama kubah. Apa itu gendang kubah? Gendangnya itu kecil di tengah, di ujung kanan kirinya besar. Nah, kenapa? Dan juga kata beliau wadorba bisofaqataini, dan memainkan alat musik piringan tembaga. Alat musik jenisnya itu seperti piring dari besi atau tembaga yang biasanya dibenturkan atau dipukul dengan setik, dengan kayu. Itu kata beliau yang haram. Kenapa? Li'annahu min 'adatil mukhannatsin. Karena itu kebiasaan khasnya para banci. Jadi bukan alatnya yang haram, tapi karena khasnya pelaku maksiat. Itu yang menyebabkan haram. Jadi para jemaah, musik ternyata sama sekali tidak mutlak haram. Haram ketika memang isinya maksiat. Haram ketika memang mendorong melakukan maksiat. Haram ketika memang itu ciri khasnya pelaku maksiat.
Adapun jika tidak mengandung dosa sama sekali, apalagi ada manfaatnya, tentu tidak haram, tidak makruh, dan sangat dibolehkan. Jadi demikianlah para jemaah. Intinya, dalil yang sering kita sampaikan, ustadz-ustadz kita menyampaikan tentang haramnya musik. Hadis Bukhari, yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif, itu umum sekali. Tidak bisa dimutlakkan haram musik. Masih banyak dalil-dalil lain yang sangat jelas bahwa musik tidak mutlak haram. Apalagi ayat lahwal hadis. Lahwal hadis itu nyanyian. Itu pun kalau menyebabkan manusia tersesat dari jalan Allah, baru nyanyian itu haram. Kalau tidak, semua nyanyian yang tidak mengandung maksiat, tidak menggiring kepada dosa, tidak melalaikan dari agama, sama sekali tidak dilarang. Demikianlah para jemaah, kesimpulannya salahlah kita ketika menuduh, ketika ada dai-dai yang membolehkan musik yang tidak mengandung maksiat, terus kita katakan bukan salafi. Kita katakan ustadz ini, dai ini menyesatkan manusia, atau kita tuduh dai ini menentang Nabi. Para jamaah, salahlah kesimpulan-kesimpulan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pembahasan yang akan kita bahas berikutnya, apakah ulama salaf sepakat musik haram? Karena ini hampir semua ustadz salafi mengatakan, semua ulama salaf, imam madhab sepakat musik haram secara mutlak. Apakah benar para ustadz? Atau terbalik, tidak ada kesepakatan sama sekali? Insya Allah akan kita bahas pada kajian pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.